Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Eka Sofia Agustina SPD MPD. Kali ini saya akan membuat tugas video tentang cerita lisan. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul yaitu Lutung Kasarung. Jadi cerita bermula dari sebuah kerajaan di Jawa Barat. Hiduplah kakak beradik Purbararang dan Purbasari, dua putri dari Prabu Tapa. Namun, keduanya memiliki sifat yang berbeda meski bersaudara. Purbararang sombong dan pemalas, tapi sebaliknya, Purbasari amat ramah dan rajin. Purbasari tak pernah menganggap dirinya seorang putri raja. Dia bergaul dengan siapapun termasuk rakyat jelata. Ini yang membuatnya dicintai oleh rakyatnya. Ayahnya, Prabu Tapa, mengetahui ketika Prabu Tapa semakin tua, ia menyerahkan tahta ke Purbasari. Tentu saja ini membuat Purbararang marah dan protes kepada ayahnya. Prabu Tapa berusaha menjelaskan dengan penuh kasih sayang. Ia tidak mempermasalahkan sulung atau bungsu yang memegang tahta tersebut. Ia memilih Purbasari karena rakyat mencintainya. Purbasari mewarisi segala kelembutan dan kebaikan hatinya. Ia memerintah dengan bijaksana, namun kakaknya Purbararang sangat jengkel dan masih tidak terima. Suatu hari terdengar teriakan dari kamar Purbasari. Ia kaget karena kulit tubuhnya berbintik-bintik hitam dan sebagian mengeluarkan nanah yang kaku. Purbasari menangis, tapi Purbararang tak kasihan melihat adiknya menangis. Ia malah membujuk ayahnya Prabu untuk mengasingkan Purbasari. Ayah, jangan-jangan ini penyakit menular. Hmm, dia harus disingkirkan. Ayah tak mau kau seluruh negeri terserang penyakit mengerikan, ujar Purbararang. Purbasari semakin menangis mendengar perkataan kakaknya. Ia tidak ingin disingkirkan, tapi Prabu Tapa bimbang. Apalagi istana belum tahu penyakit yang diderita Purbasari. Lebih memilih untuk mengasingkan Purbasari seperti rakyat tak tertular jika penyakit tersebut menular. Purbasari diasingkan di hutan di sana. Patih istana membuatkannya rumah sederhana. Mengetahui hal ini, Purbasari sangat sedih, tapi demi rakyatnya, ia ikhlas menjalaninya. Selama menjalani hari-harinya di hutan, Purbasari bermain dengan hewan-hewan di sana. Ia tetap berusaha untuk ikhlas. Suatu pagi, ketika Purbasari sedang memetik buah, tiba-tiba ada hewan yang bersanyun-sanyun di atas pohon, menyodorkan sebiji mangga. Ia memiliki teman, si Lutung. Memang tidak bisa berbicara, tapi ia amat mengerti Purbasari. Lutung juga ikut membantu Purbasari untuk mencari makanan dan mendengarkan segala keluh kesah dari Purbasari. Purbasari kemudian memanggil Lutung dengan sebutan Lutung Kasarung. Nah, itu yang sebagai judul tadi, yang artinya lutung yang tersesat. Waktu terus berjalan meski sudah berbulan-bulan tinggal di hutan, penyakitnya belum juga sembuh. Purbasari bercermin memandang wajahnya dan bertanya, kapan aku akan sembuh? Mendengar ratapan Purbasari, Lutung Kasarung memetik banyak bunga dan memberikannya. Kamu ingin aku membasuh diri dengan bunga-bunga ini? Tanya Purbasari. Lutung mengangguk, akan tetapi Purbasari menolak. Tapi
Lutung tak habis akal. Ia terus memaksa dan melompat-lompat serta menunjuk ke dalam hutan. Purbasari penasaran dan melihat ke dalam hutan. Di sana ada danau yang luas yang airnya bening dan harum. Purbasari membasuh dirinya dengan air danau yang dicampur bunga-bunga pemberian Lutung Kasarung tersebut. Sungguh ajaib, penyakit kulit ini tuh penyakit kulit di tubuh Purbasari hilang, tak ada lagi bintik-bintik dan bau yang tak sedap. Purbasari buru-buru pulang ke rumah dan menceritakan semuanya ke Lutung Kasarung. Mendengar hal ini, Purbasari tak henti-hentinya bersyukur dan berterima kasih ke Tuhan karena kesembuhannya. Ia ingin kembali ke istana. Ketika bersiap-siap, ada kereta kencana berhenti di depan rumahnya. Purbararang turun bersama pria tampan. Purbasari langsung memeluk kakaknya, berpikir ia sengaja menjemput. Tapi Purbararang hanya bilang ingin melihat kondisi adiknya. Purbasari menceritakan semuanya ke Purbararang. Namun Purbararang terus memikirkan cara agar Purbasari tidak kembali ke istana. Betapa jahatnya Purbararang. Ia ingin tetap jadi ratu. Apalagi Purbararang sudah menikah dengan Indrajaya. Purbararang menawarkan syarat kepada Purbasari jika ingin kembali ke istana. Pertama, Purbasari harus mengalahkan Purbararang soal rambut. Jika rambutmu lebih panjang dariku, kamu boleh kembali ke istana, ujar Purbararang. Purbasari mengurai rambutnya dan ternyata jauh lebih panjang selama hidup di hutan. Purbasari tidak pernah memotong rambut Purbararang. Purbararang kalah dalam tantangan pertama. Ia pun mengajukan syarat kedua. Purbararang menantang Purbasari untuk menunjukkan calon suami yang lebih tampan. Purbasari terdiam. Ia tidak punya calon suami. Apalagi di hutan, ia hidup sendiri tanpa bertemu dengan manusia manapun. Purbasari hendak mengakui kekalahannya. Namun, Lutung Kasarung menarik-narik jari Purbasari dan menunjuk dirinya. Purbasari akhirnya mengatakan jika Lutung Kasarung adalah calon suaminya. Seketika Purbararang dan Indrajaya tertawa. Pikirnya, mana mungkin seekor lutung bisa mengalahi ketampanan Indrajaya. Ketika siap-siap balik ke kereta kencana, Purbararang mendengar suara aneh. Tubuh Lutung Kasarung tertutup cahaya putih dan muncul pria jauh lebih tampan dari Indrajaya. Purbararang bertanya, "Siapa pria itu?" Dan Lutung menjawab, "Aku Lutung Kasarung, calon suami Purbasari." Purbasari terkejut dan Lutung Kasarung menceritakan asal-usulnya. Lutung Kasarung sebenarnya seorang pangeran yang sejak bayi dikutuk musuh ayahnya. Kutukan itu akan hilang jika seorang perempuan mau mengakuinya sebagai calon suami. Purbasari tersenyum bahagia. Lutung Kasarung jauh lebih tampan ketimbang Indrajaya. Purbararang mengakui kalah dan mengajak Purbasari ke istana dan kembali menjadi ratu. Lutung Kasarung tak beberapa lama melamar Purbasari. Mereka akhirnya menikah dan hidup bahagia untuk selamanya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari cerita Lutung Kasarung. Mohon maaf jika ada kesalahan pada video tugas kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.